Karena apa yang kami lihat saat ini itu gambaran 15 tahun yang lalu. Mimpi, Pak. Kami punya mimpi seperti ini. Kami menyebut dulu itu katanya, kami menyebut Madrasah Madani. Madrasah apa? Madani. Oh, Madrasah Madani. Madrasah Madani. Ini untuk semua penghuninya merasa nyaman dan aman. Kemudian bagaimana anak-anak itu kerasan semua di sini. Saya sebut Madani, Pak. Dulu. Sehingga ini mimpi. Anak-anak tertib, guru tertib. Bagaimana kita ini diperhitungkan dan kami itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di program Modcast Madrasah Podcast. Kali ini saya bersama kru Madrasah Podcast sedang berada di MTSN 3 Banyuwangi. MTSN 3 Banyuwangi ini terkenal dengan madrasah yang paling bersih mungkin se-Indonesia. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan keliling dan wawancara dengan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah 3 Banyuwangi. Dan sekarang kita akan berbincang lagi dengan salah satu guru dan juga waka yang memiliki pengaruh cukup besar dalam membangun sistem madrasah ini, yakni sistem madrasah yang bersih, yang disiplin, yang berprestasi, yakni dengan Pak Muhammad Nur Ihsan. Selamat siang Pak Ihsan. Selamat siang. Pak Ihsan, kita ingin tahu banyak nih, bagaimana sih membangun sistem madrasah yang awalnya kumuh, banyak sampahnya, kemudian anaknya tidak beraturan begitu, bajunya tidak rapi, kemudian sekarang sudah sangat berubah dan beda jauh, sudah mulai bersih, anaknya sudah mulai tertib, pinter-pinter, rapi-rapi. Nah, ini sebuah perubahan yang menarik untuk kita dengarkan bersama-sama mengenai cerita success story MTSN 3 Banyuwangi ini. Silakan Pak Nur Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan. Saya guru MTSN 3 Banyuwangi yang sebelumnya dinas di MAN 2 Gresik. Semenjak 2001 saya baru mutasi di MTSN 3 Banyuwangi. Semenjak tahun 2021 saya ada di sini, dan betul apa yang disampaikan tadi, kami melihat bahwa madrasah ini MTSN 3 yang dulu MTSN Negeri Serono ini image masyarakat itu sangat rendah, sehingga selalu dianggap dinomor duakan, bahkan yang lebih parah kita dianggap bukan sekolah negeri, Pak. Ini menyakitkan. Dan lebih parah lagi, siswa kami walaupun berada di MTSN 3 Banyuwangi tidak bangga. Terbukti ada beberapa, kalau ditanya sekolah mana dia malu menundukkan kepala, dan atribut yang ada nama MTSN Negeri Serono itu selalu di stabilo, dan banyak itu topi-topi di stabilo. Kami membuat itu merasa terpanggil. Kemudian kami pada saat itu jumlahnya besar, namun bagaikan buih di tengah lautan. Tidak jumlah banyak. Siswa ya? Iya, jumlah siswa. Berapa? 1.000 lebih, oke. Namun tidak banyak prestasi yang bisa kami tonjolkan. Jangankan kami untuk bersanding saja mungkin sangat berat dengan sekolah-sekolah di luar kami, departemen di luar kami. Sehingga praktis kami ini seperti buih di tengah lautan, seperti kodok dalam tempurung, sehingga kami tidak mampu untuk dibawa keluar. Untuk itu kami selaku bagian dari keluarga MTSN 3 Banyuwangi yang baru, kami punya mimpi ini bagaimana MTSN 3 Banyuwangi bisa tidak hanya bersanding, bahkan bersaing. Sementara di sisi lain kita ini tertinggal jauh, sehingga kami itu harus berani mencoba keluar dari hal-hal dogma-dogma lama yang mungkin kurang tepat. Sering orang menyebutnya harus berani out of the box. Kita harus berani mencoba sesuatu yang tidak biasa dicoba orang-orang biasa. Oke,
yang Bapak lakukan pertama kali ketika melihat kondisi madrasah seperti ini, kumuh gitu, banyak sampahnya, itu apa, Pak? Pertama kali yang kami lakukan, kami pada saat itu menyebut ini OTPAT, kami keliling, mengajak anak-anak, mengajak teman-teman. Kita sadar itu susah sekali. Namun ketika itu kami mencoba dari diri kami sendiri, peduli memungut sampah. Kita mencoba memegang sampo. Dan kami sampaikan kepada anak-anak bahwa seorang guru itu derajat tidak akan jatuh gara-gara pegang sapu. Dan kami ketika sebelum mengajar kami sering memakai istilah 5 menit, Pak. 5 menit itu untuk tertib diri dan lingkungan. Jadi saya sebelum mengajar sering itu bertahun-tahun kami lakukan nyapu di depan itu kita sapu. Jendela dibuka dulu, jadi yang ngajari anak buka jendela itu saya, Pak. Sampai sekarang kan dibukain, buka jendelanya, karena perlu sirkulasi udara. Terus kemudian 5 menit itu saya beri kesempatan untuk tertib diri dan lingkungan. Jadi ketika 5 menit itu kami tidak tanya hari ini bikinnya siapa, tapi kotoran itu dekat dengan siapa. Apakah yang disebut kotoran? Tidak hanya kertas, tidak hanya batu, tapi debu itu pun kotoran. Kaca kita pegang, kita tulit, Pak. Bersih atau kotor ini? Anak saya suruh pegang semuanya, Pak. Papan tulis juga begitu, waktu dulu pakai kapur itu, Pak. Coba dilihat. Tiap pagi harus dicuci, Pak. Dicuci. Sehingga udara di kelas itu segar, kemudian anak-anak nyaman dan bersih, anak-anak mau melakukan, akhirnya mengikuti. Pada dasarnya anak itu kan walaupun setingkat sanawiyah, itu kan sifat meniru, Pak. Sehingga pendidikan tidak hanya berbicara, tapi memberi contoh ketauladanan. Terus kita lakukan tanpa bosan dan bosan, maka anak akan mengikuti, Pak. Walaupun awalnya anak itu mungkin menentang tapi terus menerus dengan ikhlas kita lakukan, insya Allah akan mengikuti. Berapa lama itu bisa terbentuk karakternya? Kami punya karakternya? mimpi, Pak. Apa yang terjadi saat ini, Pak, ini sebenarnya tidak lepas dari apa yang, mohon maaf, terkadang amin, selalu terharu, Pak. Karena apa yang kami lihat saat ini itu gambaran 15 tahun yang lalu. Mimpi, Pak. Kami punya mimpi seperti ini. Kami menyebut dulu itu katanya, kami menyebut Madrasah Madani. Madrasah apa? Madani. Oh, Madrasah Madani. Madrasah Madani. Ini untuk semua penghuninya merasa nyaman dan aman. Kemudian bagaimana anak-anak itu kerasan semua di sini. Saya sebut Madani, Pak. Dulu. Sehingga ini mimpi. Anak-anak tertib, guru tertib. Bagaimana kita ini diperhitungkan, dan kami itu bisa berbicara dari segi prestasi, dan kita dipercaya masyarakat. Ini, Pak. Ini 15 tahun yang lalu, Pak. Ternyata kesimpulannya kami percaya mimpi yang terus-menerus bagaikan doa yang tidak henti, Pak. Akhirnya mimpi yang terus-menerus akan menjadi kenyataan, Pak. Karena yang kami yakini secara pribadi, Pak, mimpi yang kuat itu akan menguatkan tubuh kita, akan mempengaruhi seluruh saraf dalam tubuh kita, akan mempengaruhi gerak dan tingkah kita untuk menuju satu titik, yaitu titik mimpi itu, Pak. Oke, Pak. Di awal-awal ketika mengajak baik siswa, guru untuk tertib bersih, itu kan tentu ada tantangan ya. Pasti. Ada yang mau, ada yang tidak. Nah, bagaimana ini mengerem emosi kita biar tetap punya persistensi ya, punya istiqomah untuk terus mengajak? Keikhlasan, Pak. Kami meyakini apa yang saya lakukan ini keikhlasan. Kami berbuat dan kami tidak berharap orang lain berbuat seperti kita harapkan. Yang penting kita melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun kebaikan yang kita munculkan dari diri kita, maka seperti aura yang akan terus mengembang, Pak. Ini terus sekitar kita akan kena terus, Pak. Yang penting kita jaga kemurnian niat kita, Pak. Keikhlasan, Pak. Ikhlas itu, Pak, dalam pemahaman saya tidak pernah meminta dan berharap, Pak. Ikhlas ingin melakukan sesuatu. Gitu, Pak. Sebentar, Pak, ini menarik. Selain Bapak yang punya tekad seperti itu, ada juga guru-guru? Sekarang banyak, Pak. Sekarang banyak. Sebelumnya hanya Bapak? Awal
diawali dari situ. Nah, ini yang menarik. Kenapa kok Bapak punya tekad seperti itu? Background Bapak itu seperti apa? Apakah dulu pernah nyantri atau punya pengalaman sendiri gitu? Gini Pak, ketika saya diangkat menjadi pegawai negeri, saya puji syukur saya kepada Allah itu luar biasa. Apalagi saya ditempatkan di Kementerian Agama Pak. Okay. Saya bukan orang ahli santri, saya itu orang yang serba dibesarkan mulai pendidikan umum terus Pak. Oh, Oke. Saya dulu pernah ya sekarang ini ada dari SMP, dari SPG, kuliah di kuliah yang umum. Tapi ketika ditempatkan di sanawiyah ini Pak, saya berkumpul dengan orang-orang ini. Sehingga sebagai bukti terima kasih kami, syukur kami, tidak hanya ucapan Pak, harus perbuatan Pak. Makanya yang saya sampaikan kepada diri saya dan teman-teman saya, yang terpenting itu syukur melalui perbuatan, tidak hanya ucapan. Apa syukur perbuatan itu? Tunjukkan kerjamu, tunjukkan prestasimu itu. Kamu itu sudah tidak pernah negara itu mengurangi sedikit pun hak kamu itu akan kenapa harus mengurangi kewajiban kamu? Korupsi di dalam diri saya itu tidak hanya korupsi berupa materi Pak, termasuk uang, hak. Bayangkan kita gaji kita utuh, bahkan dijamin oleh negara. Sementara waktu kita, pikiran kita, sejauh mana kita berikan kepada negara kewajiban ini. Kalau ini tidak, pertanyaannya, gaji yang kamu terima itu terus bagaimana? Kalau kamu makan sendiri mungkin tidak begitu masalah karena tahu kita asal-usulnya. Kalau diberikan anak kita, istri kita, kalau itu berupa kotoran, apa mungkin Pak? Jadi lebih kepada untuk mencari apa ya? Ya keikhlasan, ridhonya Allah, itu aja saya. Terus kemudian yang kedua, saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa dinas itu sifatnya tegak lurus tanpa tanpa kompromi. Dinas itu bersifat instruktif. Ya. Dinas tidak bisa ditawar dan tidak akan bertanya suka atau tidak suka. Dinas itu hanya butuh satu kata, siap. Siap, laksanakan. Karena sehingga ketika ada perintah apapun dari atasan, tidak akan pernah bertanya kamu suka atau tidak suka. Hanya kamu jalankan dengan kata-kata siap semaksimal mungkin. Itu yang saya sampaikan. Sehingga saya harus bisa memisahkan antara pribadi dan kedinasan. Untuk urusan dinas, terus terang Bang, karena amanah ini yang diberikan, walaupun saya mungkin dapat SK dari Kementerian Agama. Tapi saya percaya itu semua atas izin Allah. Karena itu izin Allah. Sehingga saya ditempatkan di MTSN 3 Banyu. Maka amanah buat saya. Seorang pemegang amanah sejati dalam konsep hidup saya. Tidak hanya taruhannya, tenaga pikiran, tapi kematian. Ya, oke. Sehingga saya sering mengatakan pada teman-teman, dulu sering saya ngomong, waktu masih tidak seperti ini, kalau MTSN 3 ini akan bisa menjadi hebat dan kuat, dikenal di mana-mana, dan punya prestasi yang luar biasa. Dan itu ada satu syarat. Seandainya syaratnya membutuhkan satu tumbal manusia dan ditawarkan pada siapapun, tidak ada yang mau, maka saya dengan senang hati akan siap menjadi tumbalnya. Karena perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Sering kita, dan ini berjuang kita, berjuang itu butuh pengorbanan Pak. Sering kita berpikir siapa yang dikorbankan, tapi tidak pernah berpikir apakah kita siap menjadi korban. Dan saya siapa menjadi korban. Dan kami sudah menunjukkan dari waktu-waktu Pak. Itu yang kaitannya itu. Dan ini yang kami lakukan terus menerus. Dan akhirnya kami percaya. Akhirnya yang membuka Allah karena mungkin dari mimpi besar tadi teman-teman ngikut Pak. Tadi saya katakan
Saya pernah tidak, jangankan kok ada teman, pernah Pak, saya duduk itu saya seperti membawa penyakit yang berbahaya Pak. Saya virus Pak. Saya guru-guru duduk-duduk itu, saya datang buyar Pak. Ya Allah, saya seperti di tengah hutan dalam jumlah 1.000 siswa dan guru lebih. Saya sendiri, apa yang saya lakukan dalam kesendirian itu? Saya akhirnya melakukan tadi, menjaga anak-anak, mengajari anak-anak. Saya alihkan ke sana. Saya tidak masuk ke ruang Jadi guru apa? Saya guru IPS Pak. Oh IPS, oke. Saya terus saya lakukan mengajari anak-anak salaman, tentang ketertiban dan sebagainya. Itu mengajari anak-anak caranya, ayo mandi, ini besok mandi ya, kelihatan kamu tidak mandi ini, tolong bau rambutnya, dan terus itu saya gunakan waktu saya untuk aktivitas dengan anak, sharing dengan anak-anak saya dengan BK. BK itu bukanlah tempat yang menakutkan, bukan penjara, bukan polisi. Kalau sampean masih seperti ini, maka ini salah BK. BK ini jadikan anak butuh BK. Saya tunjukkan ya, anak-anak tanpa dikerasi butuh. Akhirnya saya bernama Gustaw itu, banyak anak-anak datang, sampai datang ke rumah saya minta sharing Pak. Minta sharing. Konsultasi ya? Iya konsultasi Pak. Saya gunakan, sampai ngajar ditunggu Pak di depan kelas anak konsultasi. Itu saya pernah Pak, tapi saya mau jadikan BK, enggak mau, saya bukan orang BK. Saya bukan orang BK, bukan ahlinya, tapi saya bisa menggunakan cara-cara ini. Saya bisa menggunakan. Itu kemudian Pak, ini kan akhirnya perkembangan demi perkembangan ini kan terus menerus Pak progresnya. Harus makanya mungkin 2018 ya, 2018 kita sudah berbicara prestasi Pak. Oke. Setelah sistem ditata rapi, ya masih fisik ditata, guru-guru kita tata, guru-guru kita sudah kita mulai kita rangkul dan tidak mempermasalahkan kelemahan kekurangan teman-teman. Guru-guru saling membuka dan terus terang Pak, kami harus mengeterapkan sistem memporak-porandakan zona aman Pak. Oh, oke. Kami nah zona aman tuh yang seperti apa? Gini. Mungkin di mana-mana ini berlaku ya Pak. Ada senior, ada junior, ada lama, ada baru, gitu ya Pak ya. Ini menurut kami ini menghambat sekali untuk suatu kemajuan. Kami padahal agen suatu perubahan dimanapun yang saya ketahui itu rata-rata itu anak muda. Ya. Dan kami ingin memberi kesempatan kepada anak-anak muda yang produktif dan punya visi ke depan untuk membuat satu perubahan Pak. Gitu. Sehingga anak-anak muda jangan ditenggelamkan, jangan dihalang-halangi, berikan kesempatan yang luar biasa. Dan kami berusaha Pak, di sini menampilkan anak-anak muda. Kemudian berikutnya, tidak boleh ada superior Pak, di sini. Saya ini kan saat ini sudah mulai menenggelamkan diri Pak. Saya masuk di kamar sempit karena sistem tidak akan jalan kalau ada superior. Makanya dulu kan saya seperti dijuluki seperti malaikat, seperti apa. Saya berdiri di sana aja Pak, seluruh ini anak-anaknya akan tertib semua. Nggak usah saya menggunakan kekerasan, cukup berdiri. Saya seperti hantu yang bergentayangan ketika itu. Ya Allah. Akhirnya ini membuat saya tidak nyaman. Akhirnya saya terus masuk di dalam kamar sempit. Saya cekinnya. Tujuan pertama, saya tidak boleh terlalu lama di atas, di permukaan. Saya harus sadar diri dan menenggelamkan diri saya. Tujuan saya, biar banyak orang-orang yang lain bisa muncul menggantikan saya. Tidak boleh MTS ini hanya terang oleh satu lampu yang 100 watt. Ini banyak sisi gelap masih. Makanya harus banyak lampu-lampu 5 watt walaupun di mana-mana. Sehingga saya tidak merasa gagal kalau andaikan ini hebat karena saya Pak. Ya. Ada saya baru hebat, tidak ada saya hebat. Makanya baru saya mengatakan sukses. Tidak ada saya itu justru lebih hebat, maka akan lebih sukses Pak. Jadi kesimpulan akhirnya ada dan tidak ada saya itu hampir sama Pak.
saya baru merasa sukses. Keberadaan saya sama dengan ketidakadaan saya. Nah itu ya, kita ingin tahu tuh membangun atau membuat lampu-lampu yang juga nyala itu seperti Memberi apa? ruang, Pak. Memberi ruang. Kita mau menggila. Jangan orang harus sama dengan kita. Kemudian yang pertama, jangan sama harus kita. Kita biasa menutup, menghormati. Kita sering mempermasalahkan kekurangan orang. Tapi kita tidak males atau kita enggan mengaku kehebatan orang. Kalau di sini contohnya seperti apa? Kalau di sini contohnya apa? Memberi ruang kepada siapa, seperti apa? Saya yang paling anu aja di ruang maka ya Pak. Yeah. Saya dengan teman-teman memberi ruang. Ada Pak Bian, Pak Rudi, semuanya. Saya katakan tadi, setiap orang itu di balik kelemahan ada kelebihan. Mari kita manfaatkan kelebihannya. Semua orang itu punya kecerdasan dan skill. Hanya kita belum bisa meng-up atau mengetahui dia. Ya tadi kan masing-masing orang punya spesifikasi sendiri-sendiri. Punya kelebihan masing-masing, Pak. Gitu loh. Kita tempatkan itu, Pak. Sesuai kita porsikan, akhirnya nyaman, Pak. Sehingga kebersamaan bukan lagi berbicara tentang sampean gak isong ini, aku gak isong ini. Bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa menutup kekurangan teman-teman kita dan sebenarnya. Sehingga kerja tanpa bicara itu yang terpenting. Oke. Saling memahami. Oke, sekarang jadi kalau kita lihat cerita tadi itu mulai 2000 berapa? 2001. Ya. Kemudian mulai agak mapan 2015, 2018 Iya. sudah menunjukkan prestasinya ya. Iya. Nah, apakah sekarang Bapak sudah yakin bahwa sistem yang Bapak bangun selama ini itu sudah kokoh? Kami sebenarnya membangunnya bersama tim dan tahun-tahun termasuk dari beberapa generasi kepala sekolah, Pak. Ya tidak, saya mungkin hanya peletup saja, Pak ya. Trigger ya, romantik ya. Saya bahkan peletup saja, sumbu lah, Pak. Sumbu bahkan provokator lah itu. Itu kami terus adaptif, Pak. Sehingga makanya tadi kan saya katakan kami harus memberi ruang kepada anak-anak muda yang terus adaptif, Pak. Termasuk bagaimana teman-teman anak-anak kreatif. Ini kan anak-anak GTT, Pak. GTT yang mana itu tidak sering kita anggap keberadaannya. Oh, jadi diberdayakan benar ya guru-guru tidak tetap itu. Anak-anak kita berdayakan, ini semua GTT tadi, Pak. Kita beri ruang, Pak. Totalitas apa yang saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama malu, Pak, teman-teman takut, Pak, dengan senior-senior. Saya panggil, Pak, saya terus terang sering dimintai Bapak Kepala untuk memberikan mensupport mentalnya anak-anak. Sini. Kenapa, Pak? Saya sungkan, Pak. Kenapa alasannya? Saya baru. Kamu kenapa? Ini saya masih Pak, GTT, Pak. Gini. Oh, terus apakah alasan itukah yang membuat kamu tidak bekerja atau tidak bisa maksimal? Begini ya saya ceritain. Siapa yang menandatangani surat tugas itu? Kepala sekolah. Tugas sifatnya apa? Dinas. Oke. Berarti kamu itu yang memerintahkan kepala sekolah. Karena kepala sekolah, maka tidak ada kaitan siapapun menghentikan, menghalang-halangi laporan kepada kepala sekolah. Tidak ada kaitan yang lain. Dan karena itu kamu adalah perwakilan kepala. Siapa yang menghalangi kamu, menghambat kamu, berarti ini berhadapan dengan kepala sekolah. Saya berikan sudah totalitas. Itu yang saya masukkan itu. Akhirnya teman-teman mulai muncul PD-nya. Teman-teman ketika merdeka, ketika diberi ruang yang seluas-luasnya, maka kreativitas tidak akan muncul, Pak. Ketika kita takut kita hambati. Nah, tidak akan muncul, Pak. Dulu saya tukang memegang saya awalnya tak jaring ini, terus kemudian dan sebagainya. Anak-anak muda-muda kan saya panggil jari. Setelah itu saya lepas semua. Ini, saya serahkan kamu. Kamu tidak harus sama dengan saya. Kamu harus menjadi dirimu sendiri, bukan menjadi orang lain. Jangan jadi plagiat. Jadilah dirimu kalau kamu ingin diakui.
Wanyo punya brand sendiri, punya ciri khas sendiri. Sadar diri, kamu tidak harus sama dengan yang pertama itu. Yang kedua, dan jangan pernah kamu bangga apa yang kamu capai sekarang. Apa yang terbaik sekarang belum tentu terbaik untuk hari esok. Teruslah ikuti. Kemudian jangan pernah menutup mata dan telinga. Ikuti terus, adaptif. Dan sekecil apapun harus ada perubahan dan inovasi.